Halo Sobat Tech, kembali lagi di channel YouTube-nya Tech ID. Nah, video kali ini saya mau ngebahas laptop yang belum lama ini dirilis Lenovo. Ada dua nih. Yang pertama ada seri IdeaPad Gaming 3i, terus yang ada di samping kiri saya ini Legion 5. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa kemampuan dari dua laptop yang baru dirilis sama Lenovo ini? Kalau gitu, simak videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama kita mulai dari si IdeaPad Gaming 3i. Lenovo ngerancang ini tuh untuk pengguna entry level, laptop gaming entry level. Terus kalau lihat dari bodinya, bahannya dari plastik ya, tapi desainnya cukup cakep loh. Tampilannya tampak menarik dengan sampuan warna doff. Ada desain lekukan pada cover yang membuat laptop ini tidak terlihat kaku mengotak seperti laptop kebanyakan. Detail menarik selanjutnya adalah logo Lenovo pada covernya. Logo dengan aksen silver metallic ini menambah kesan mewah tampilan laptop ini secara keseluruhan. Tak hanya di cover, logo Lenovo ini juga terdapat pada area palm rest. Bentuknya IdeaPad Gaming 3i ini emang nggak bisa dibilang tipis. Tebalnya sendiri kalau ditutup nih sahabat tech, ini sekitar 25 mm nih. Segini. Tapi masih cukup portable untuk dibawa-bawa. Beratnya tuh kalau nggak salah 2,2 kilo. Ya buat cowok lah, nggak masalah lah ini. Laptop gaming umumnya kan segituan ya. Jajaran port yang ditawarkan IdeaPad Gaming 3i cukup lengkap. Laptop ini memiliki sebuah port USB 3.1, sebuah USB Type-C, port HDMI 2.0, port RJ45, dan jack audio di sisi kiri. Sementara di sisi kanan, ada sebuah port USB 3.1 dan ventilasi tempat masuknya udara. Sekarang kita ke bagian layar dan keyboard. IdeaPad Gaming 3i ini punya layar berukuran 15,6 inci dengan bezel cukup tipis seperti laptop modern. Layarnya pakai panel IPS dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel, kecerahan 250 nits, dan refresh rate 120 Hz. Untuk keyboardnya, Lenovo menggunakan full size keyboard. Artinya, keyboard ini punya deretan tombol nomor. Ukurannya cukup besar dengan jarak yang cukup berjauhan. Setidaknya, hal ini mengurangi risiko salah tekan saat sedang seru bermain game atau dipakai mengetik. Keyboardnya sendiri sudah didukung oleh backlit satu warna, bukan RGB ya sahabat tech. Keycapnya memiliki key travel 1,5 mm. Karakternya sendiri tidak terlalu empuk, namun masih oke lah untuk dipakai bermain game yang butuh reaksi cepat, seperti Valorant atau game-game bergenre FPS lainnya. Untuk opsi ekspansi, Anda harus membuka baut untuk membuka cover di bagian bawah laptop. Di sini, Anda bisa menambahkan RAM dan SSD berukuran 2,5 inci. Untuk kipasnya sendiri diletakkan berdampingan untuk memberikan pendinginan yang optimal. Menariknya, suara kipasnya saat full load tidak seberisik laptop gaming di kelasnya. Kita bisa mengatur kecepatan kipas melalui software Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol function dan tombol key bersamaan. Anda bisa memilih opsi kipas yang paling sesuai untuk Anda. Silent untuk dipakai bekerja, dan pindah ke performance saat mau dipakai bermain game. Nah, sebelum ngebahas laptop kedua, saya ngasih tahu dulu ya, sahabat tech, ini spesifikasi dari IdeaPad Gaming 3i. Laptop ini tuh ditenagai prosesor Core i7 10750H, GPU GTX-nya 1650, RAM 8GB, dan SSD NVMe 512GB. Nah, untuk performanya sendiri, sahabat tech tunggu dulu ya. Nanti saya sandingkan dengan skor dari si Legion 5 ini. Sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Nah, sahabat tech, sekarang kita bahas yang laptop yang ada di sebelah kiri saya ini ya. Ini itu Legion 5, serinya 15ARH05. Biar gampang, kita sebutnya Legion 5 aja ya. Laptop ini juga hadir dengan ukuran layar 15,6 inci. Panelnya IPS juga. Legion 5 ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 4600H, RAM 16GB, dan storage-nya 512GB. Untuk kartu grafisnya sendiri, seri Legion 5 ini pakai GTX 1650 Ti dengan VRAM 4GB. Oh iya, hampir terlupa, Legion 5 ini juga memiliki layar dengan refresh rate 120 Hz. Nah, untuk materialnya sendiri, si Legion 5 ini juga terbuat dari plastik sih, cuma ini cukup kokoh sih sahabatnya, ditekan juga kayaknya mantep ya, kuat ini. Terus kalau bobotnya kurang lebih sih sama si IdeaPad tadi ya. Ini kalau nggak salah kisarannya 2,3 kilo. Terus masih cukup tipis ya. Di bagian tertebalnya itu kalau nggak salah
cuma 24 mm aja. Walau menggunakan material plastik, bodi Legion 5 ini terasa lebih premium. Kalau diraba di area palm rest, ada lapisan seperti karet. Finishing semacam ini juga cocok karena bisa menyamarkan bekas telapak tangan kita. Ukuran keyboardnya sendiri sama seperti seri IdeaPad Gaming 3i full size. Ada tombol nomornya juga, backlightnya pun belum RGB. Kita hanya bisa menghidupkan atau mematikan backlight. Keyboard di Legion 5 ini juga nggak bisa kita customize. Misalnya, kita nggak bisa menonaktifkan fungsi tombol Windows yang ada di sebelah kiri ini. Selama pengujian, saya sering banget nggak sengaja mencet tombol Windows ini. Apalagi pas lagi seru-serunya. Mau matiin, nggak bisa. Kita hanya bisa mematikan fungsi touchpad-nya saja. Pengalaman make keyboardnya si Legion 5 ini, itu sebenarnya cukup nyaman, sahabat tech. Jadi, walaupun sebenarnya karakternya agak keras, cuma ini untuk ngurangin risiko kalau misalnya gampang dikit-dikit kepencet. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada komplain ya sama karakter si keyboardnya si Legion 5 ini. Saya main 1 jam 2 jam tuh masih oke lah, masih enak dan cukup responsif. Cuma kalau lebih dari itu, kalau misalnya ya udah mulai capek-capek, ya mending kalian istirahat. Jadi pokoknya intinya main game jangan kelamaan. Beralih ke bagian pinggiran laptop, di sebelah kanan ada colokan USB Type-A 3.1, sedangkan di bagian kiri ada juga USB Type-A 3.1 dan headphone jack. Seperti seri Legion lainnya, kebanyakan port diletakkan di bagian belakang. Di sini, Anda bisa menemukan port HDMI, 2 port USB Type-A 3.1, DisplayPort, port RJ45, dan tentu saja port daya. Kita juga bisa buka cover bagian bawah Legion 5 ini. Caranya dengan membuka 11 baut. Nah, setelah dibuka, di bagian atas sini ada 3 pipa penyalur panas. Kipas pendinginannya ada 2 di sebelah kiri dan kanan. Sedangkan penyaluran panasnya ada 4 sisi. 2 di sebelah kiri dan kanan, dan 2 lagi di bagian belakang. Ngomong-ngomong soal kipas dan pendinginan, saya sangat suka sama Legion 5 ini. Suara kipasnya senyap banget, tapi hasilnya adem. Pengaturan kipasnya sendiri bisa kita bikin otomatis atau manual. Caranya gampang. Tinggal pencet function dan tombol key, kita bisa memilih mode auto, senyap, atau performance. Logikanya kan, di mode performance, putaran kipas akan maksimal dan berisik. Memang sih, pasti berisik, tapi ini agak lebih senyap banget dibanding laptop lain yang pernah saya uji sebelumnya. Nah, sekarang saya mau bagiin gimana sih performa dari kedua laptop ini. Karena kan ini beda kelas ya, beda segmen. Spesifikasinya juga beda. Maksud saya disandingin di sini cuma untuk gambaran aja ke sahabat tech. Jadi untuk kalau misalnya performanya si IdeaPad itu seperti ini, di bawahnya nanti ada performanya si Legion 5. Nah, sekarang kita mulai dari pengujian PC Mark dulu nih sahabat tech. Seperti yang kalian bisa lihat, skor Legion 5 ini memang bersaing cukup ketat dengan skor yang diperoleh IdeaPad Gaming 3i. Hal ini cukup menarik mengingat keduanya memiliki spesifikasi yang berbeda. Namun jika diperhatikan, perolehan skor pada kemampuan rendering dari Legion 5 jauh mengungguli IdeaPad Gaming 3i. Sementara untuk pengujian grafis 3D Mark, Anda bisa melihat skor dari Legion 5 dan IdeaPad Gaming 3i berikut ini. Dari perolehan skor pengujian Cinebench R15 dan R20, tampak skor single core IdeaPad Gaming 3i lebih unggul jika dibanding dengan Legion 5. Namun untuk skor multicore, IdeaPad harus mengakui keunggulan Legion 5. Lalu, bagaimana performa benchmark sintetis dari 2 judul game bertaraf AAA? Kalian bisa lihat grafiknya berikut ini. Nah, kalau sahabat tech lihat dari grafis barusan, skornya itu beda-beda tipis ya sahabat tech. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal yang harus digarisbawahi di sini. Baik IdeaPad Gaming 3i ataupun Legion 5 ternyata agak kesulitan menjalankan Tom Clancy Ghost Recon Wildlands ini di pengaturan tertinggi. Dua-duanya agak kesulitan ya untuk dapat FPS di 60. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa memainkan game tersebut di dua laptop ini. Kalian tetap bisa memainkan game tersebut, tapi grafiknya diturunin dikit. Minimal ke medium atau low. Ya korbannya ya mungkin gambarnya agak sedikit geradakan ya. Begitu juga dengan pengujian benchmark dari game Shadow of Tomb Raider. Hasilnya bisa kalian lihat, bedanya tipis banget. Tapi, game ini sebenarnya hanya enak dimainkan di pengaturan high saja. Angka 49 dan 52 FPS itu nggak terlalu bagus, tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Masih enak kok dipakai buat main kalau kalian benar-benar suka sama gamenya. Apalagi, Shadow of Tomb Raider ini punya tampilan visual yang sangat memukau. Banyak hal yang bisa kita custom untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Misalnya dengan mengorbankan detail bayangan dan beberapa fitur lainnya. Dari segi daya tahan baterai,
Kedua laptop ini dibekali dengan kapasitas baterai 4000 mAh. Legion 5 memiliki daya tahan lebih singkat jika dibanding dengan IdeaPad Gaming 3i pada skenario modern office. Namun, dalam skenario bermain game, daya tahannya nyaris sama. Selain benchmark sintetis, seperti biasa, saya juga sudah menguji kedua laptop ini dengan memainkan Apex Legends. Dengan pengaturan default, saya bisa mainkan Apex dengan pengaturan high, kecuali di bagian spot shadow detail. Dan tentu saja, tekstur streaming budget juga high karena VRAM GTX 1650 Ti cuma 4GB. Saya juga sudah mencoba memainkan Apex Legends dengan kondisi default. Dalam pertempuran yang banyak menampilkan efek ledakan dan tembakan senjata, rata-rata FPS Legion 5 ini sangat bervariasi saat diukur dengan frames. Rata-rata FPS-nya berada di kisaran 43-70-an. Kalau pertempuran yang melibatkan sampai 3 tim, rata-rata FPS yang saya dapat itu rentangnya di kisaran 50-60-an. Artinya ya pas-pasan. Namun sekali lagi, kita bisa mengorbankan tampilan grafis untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi dan juga lebih konsisten. Kalau istilah anak-anak PUBG Mobile, smooth extreme bos. Nah, sekarang di bagian kesimpulan. Untuk IdeaPad Gaming 3i, laptop yang dirancang untuk pengguna entry level ini sebenarnya cocok untuk mereka yang membutuhkan sistem yang andal untuk bermain game. Terus juga bisa dipakai untuk membuat konten-konten multimedia, seperti ngerender file 3D. Nah, untuk pengalaman main gamenya sendiri, sebenarnya saya nggak ada komplain ya, apalagi untuk game-game terbaru kayak Valorant, terus Apex Legends. Tapi saya lebih sering main Valorant sih di IdeaPad Gaming 3 ini. Sebenarnya hampir nggak nemuin ada masalah. Untuk memainkan game berat kayak si Ghost Recon tadi, atau Shadow of the Tomb Raider, ya mungkin harus ada yang saya korbankan. Nah, cuma menariknya adalah, selama saya bermain game, sejam, 2 jam, 4 jam gitu ya, sirkulasi udaranya atau masalah panas yang biasanya sering timbul dari laptop gaming itu nggak ada. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita main itu, saya sering megangnya untuk bergerak itu kan di WASD ini ya, di area ini tuh dingin. Cuma emang di sisi sini emang panas, cuma kan saya jarang pegang ya untuk yang daerah sini. Jadi saya hanya menggunakan WASD sini, tombol-tombol yang ada di area sini, dan mouse. Jadi sebenarnya dingin, jadi enak, main di sini enak, main di IdeaPad Gaming 3i enak. Nah, untuk Legion 5 ini juga sebenarnya kurang lebih sebenarnya, saya nggak ada masalah sih sebenarnya ya, cuma performanya gitu tadi. Kalau untuk mainin game-game baru ya kayak model Valorant, Apex Legends itu tetap nggak ada masalah. Keyboardnya juga enak ya menurut saya. Kalau menurut saya pribadi ini enak, cukup tactile ya. Terus panasnya juga bisa nggak kerasa lah, pokoknya yang di area yang tempat saya interaksi dengan tangan kiri ini. Nah, satu juga hal yang menarik adalah suara berisiknya dari laptop gaming itu biasanya kalau misalnya sistem udah mulai panas kan biasanya dia akan menggerung gitu ya. Nah, di kedua laptop ini itu nggak seperti yang saya pernah review di laptop-laptop sebelumnya. Suaranya agak lebih senyap ketimbang yang laptop yang lain. Terus dari layarnya sendiri juga sudah 120 Hz. Ya, untuk game-game sekarang udah mencukupi sih itu. Jadi, itu tadi dua kesimpulan dari dua laptop Lenovo ini. Nah, kalau sahabat tech pengen tahu harganya, IdeaPad Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini tuh kalau nggak salah dijual mulai dari 12 jutaan. Sementara Legion 5 ini 15 jutaan. Nah, kalau kalian biasanya juga sering ditanya kan, mending mana sih laptop yang gaming yang bakal gua pakai apa gimana? Itu sebenarnya jawabannya gampang-gampang susah, karena di Tech ID sendiri itu banyak suara. Kadang, jujur kalau saya pribadi, saya lebih menyukai desain yang seperti ini, karena simple. Ini lebih kokoh kalau menurut saya ya. Dan saya lebih suka warnanya, warna biru seperti ini. Nah, kalau Legion 5 saya kurang suka dengan desainnya sih. Nah, itu kan kembali lagi ke saya. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, jawabannya gampang-gampang susah. Kembali lagi ke selera masing-masing. Dan tentunya game apa yang pengen kalian mainkan. Oke, sahabat tech, kalau misalnya kalian punya komentar atau pendapat lain, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kalian jangan lupa juga, tolong klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru. Jangan lupa like dan share juga video ini ya. Bye!